kita bahas ilmu tentang morfologi daripada bumi. Nah, jadi kita punya namanya proses geomorfologi, di mana ini adalah proses-proses yang dia bisa membentuk atau mengubah bentang alam yang ada, atau menghasilkan bentang alam baru. Di mana kita bagi menjadi 3 sumber tenaga. Jadi dari endogenik, eksogenik, sama ekstraterestrial. Oke. Endogenik berarti dia dari dalam, dan sifat endogenik itu dia biasanya selalu konstruktif. Jadi dia menghasilkan bentang alam yang baru. Kan pada suatu daerah itu dia gak ada bentang alam, nah dengan adanya proses endogenik, di sini dia menghasilkan bentang alam yang baru. Dibagi menjadi 2, ada tektonisme sama vulkanisme. Kalau tektonisme ya udah berarti dia berkaitan dengan pergerakan lempeng, bisa dari patahan, lipatan, kekar, struktur geologi kayak gitu, atau karena adanya tumbukan antar lempeng, batas-batas antar lempeng, dan sebagainya. Sedangkan kalau vulkanisme ya itu berarti dia yang berkaitan dengan keluarnya magma dari dalam bumi. Sedangkan yang kedua, yang ini adalah proses eksogenik, di sini dia selalu merusak. Ya sebenarnya si eksogenik ini dia biasanya merusak ya, tapi dia bisa juga membentuk bentang alam yang baru dengan cara merusak bentang alam yang telah ada. Jadi dia me-replace bentang alam yang udah ada, entah ditumpuk atau dierosi. Dan juga kita punya proses ekstraterestrial, di mana ini berarti asal tenaganya yang bentuk geomorfologi adalah dari luar angkasa. Ya, ini eh, sangat jarang terjadi ya, dan hanya pada beberapa tempat aja. Oke, kita lanjutkan. Kita bagi menjadi beberapa bentang alam. Jadi bentang alam struktural, vulkanik, fluvial, karst, eolian, delta dan pantai, dan juga glasial. Pertama kita akan bahas tentang bentang alam struktural. Bentang alam struktural, karena dia ada namanya struktural, berarti pembentukannya, bagaimana dia terbentuk, bagaimana dia berubah, bagaimana dia termodifikasi dan sebagainya, itu dia dikontrol oleh struktur geologi daerah yang bersangkutan. Jadi di sini adanya pengangkatan, adanya patahan, lipatan, ini akan tercermin dari topografi di tempat itu. Jadi bagaimana bentuk lahannya, bagaimana apa namanya, bagaimana pola konturnya, kelurusan-kelurusan dan sebagainya, itu yang bisa menjadi petanda daripada adanya bentang alam struktural. Dan dia akan biasanya diubah oleh proses eksogenik. Apalagi kalau daerah-daerah yang dia bisa yang dia bisa dengan mudah lapuk kayak di Indonesia kayak gini. Jadi biasanya bentang alam struktural itu ditemukan di daerah-daerah yang dia lebih susah untuk terlapukkan, lebih susah untuk tererosi. Jadi daerah-daerah yang dia tidak terlalu lembab, yang dia kering. Kalau di kita bentang alam struktural itu dia lebih cepat untuk berubah, lebih cepat untuk mengalami proses eksogenik. Oke, nah kita bisa lihat bentang alam struktural dari beberapa tanda-tanda seperti ini. Jadi pertama adalah pola pengaliran. Pola pengaliran ya udah sesuai namanya, ini adalah bagaimana kita melihat aliran sungai. Jadi ketika ada sungai, itu dia mengalir pada suatu daerah, kemudian dia termodifikasi. Misalkan dia bentuknya, apakah dia bentuknya berkelok-kelok, ataukah dia bentuknya dendritik,
ataukah dia bentuknya patah-patah dan sebagainya, itu kita bisa menjadi petanda bahwa bagaimana variasi struktur geologi dan juga litologi pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelurusan atau lineament. Kelurusan ini bisa dari punggungannya atau dari puncak bukitnya, lembah, dan juga lerengnya. Jadi kalau kemarin aku contohkan di lembahan ya, kalau kita punya, misalkan ini deh peta kontur ya, ini peta kontur, yang kemarin bentuknya gini misalkan, nah, bentukan V terbalik kayak gini, dia bisa menjadi petanda bahwa di sini ada lembahan, atau di sini ada sungai. Nah, dengan kita melihat kelurusan-kelurusan, itu juga nantinya bisa kita tafsirkan sebagai bentukan-bentukan morfologi struktural, bentang alam struktural. Kemudian bentuk-bentuk bukit, lembah, dan sebagainya, serta perubahan aliran sungai yang biasanya tiba-tiba. Jadi misalkan dia awalnya meander ya, dan misalkan dia awalnya anastomosing atau dia lurus dan sebagainya, tiba-tiba dia terpotong, tiba-tiba dia menyebar ke arah tertentu, berarti di sini ada pertanda bahwa di situ sudah dikontrol oleh proses lain. Bisa jadi di sini adalah bentang alam struktural yang dia memprosesnya. Misalkan kalau kita lihat di sini, ini ada sungai ya. Nah, tiba-tiba di sini dia lurus, seret. Lurus, kemudian di sini dia langsung belok, tek. Ini lurus kan, ini dia lurus lagi. Nah, kita bisa tahu bahwa daerah ini tuh dia mencurigakan. Daerah ini dia mencurigakan. Jadi secara alami, loncat. Secara alami, alam itu dia susah untuk membentuk sesuatu yang seperti ini. Ya maksudnya sorry, bukan alam ya, maksudnya, secara alami bentukan-bentukan sungai yang dia ngalir aja. Jadi kalau aku punya air yang aku alirkan dari ketinggian ke rendahan, itu dia secara alami nggak akan bentuk bentukan yang tegak lurus seperti itu, patah seperti itu. Berarti di sini ada sesuatu yang mengontrolnya. Di sini bisa jadi di sini adalah adanya patahan atau adanya kekar dan sebagainya. Sehingga di sini dia patah, awalnya dia harusnya lurus atau agak berkelok kayak gini. Nah, karena di sini dia geser ke sana, sebentar ini geser ke sana, bagian tengahnya dia akhirnya jadi lurus. Ini dia sungainya belok ke sana. Kemudian ini juga sama ya. Jadi kita punya pola aliran trellis ya. Jadi tengahnya sini, kemudian sini dia masuk ke tengah, di sini juga ada lagi. Ini juga salah satu bentuk kelurusan-kelurusan yang aku bilang tadi ini, lembahan-lembahan yang dia membentuk kelurusan-kelurusan. Ini kemungkinan di sini adalah bentukan lipatan ya, dan kemudian di sini ada patahan-patahan minornya, bisa aja. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Kita bagi menjadi bentang alam struktural yang mendatar, miring, lipatan, dan juga patahan. Pertama adalah yang mendatar, ya gampangnya bentukan yang mendatar. Ada dataran rendah, dataran tinggi, ini udah tahu ya. Jadi dataran rendah yang dia punya elevasi antara 0 sampai 500 feet. 1 feet itu sekitar 30-an senti ya, dari atas permukaan laut. Kemudian yang dataran tinggi atau plato, ini adalah dataran yang dia punya elevasi lebih dari 500 feet. Yang dia ada di atas permukaan laut, ya oke. Maksudnya lebih dari 500 mdpl, kok mdpl, feet di atas permukaan laut. Kemudian ya, dataran rendah sama dataran tinggi, dia tuh punya lereng yang sangat landai atau datar.
Kalau dataran tinggi, ya udah dia posisinya lebih tinggi daripada bentang lahan di sekitarnya. Kemudian kita punya Mesa sama Butte. Mesa, sesuai namanya, ini dia bentuknya seperti meja ya. Jadi kalau kita punya parameter tinggi daripada, bentuk bentuk lahan ini, dan juga punya parameter panjang atau luasnya, bagian luasnya itu dia lebih lebih besar daripada bagian tingginya. Jadi dia agak pendek atau dia bentuknya memanjang ya, secara lateral. Itu dia mesa. Jadi kalau kita lihat meja gitu ya, gimana gambar meja, ya gitu loh. Nah, sedangkan yang bute, ini seperti kita sedang duduk di kursi ya. Jadi parameter tingginya itu dia lebih besar daripada parameter yang panjangnya atau luasnya. Oke, itu yang bagian datar, mesa dan bute. Kemudian kita punya bentang alam yang dia strukturnya miring. Di sini ada udah ada Zulfa. Selamat datang Zulfa. Sini kita punya Questa dan juga Hawkback. Ya, keduanya adalah struktur yang miring. Questa ini dia ketika kemiringan antara kedua sisi lerengnya tidak simetris, dengan sudut kemiringan lerengnya searah dengan perpesatuan dan kurang dari 30 derajat. Jadi biasanya dia lebih condong ke arah tertentu. Jadi bentuknya miring kayak gini. Nah, Questa itu dia bisa terbentuk bisa dari patahan ya. Jadi kalau kita punya, mmm, kan ini blok blok batuan, ini blok batuan, kemudian di sini dia terpatahkan. Nah, kemudian patahan ini dia bersifat rotasional misalkan, jadi di sini dia terangkat, sini dia jatuh. Sehingga yang awalnya dia bentuknya gini, lapisan batuannya, akhirnya dia bentuknya jadi agak terangkat sebelah, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini, bagian yang miring ini, kita sebut sebagai cuesta, karena dia kurang dari 30 derajat. Sedangkan hogback itu ketika bentukan, ya bentukan bagian patahan itu, tadi misalkan bentukannya gini gitu ya, itu dia simetris antara sayap bagian kanan sama bagian kirinya, dan biasanya lebih dari 30 derajat. Jadi dia relatif curam. Ini juga sama ya, dia bisa jadi dari patahan atau bisa jadi dia dari lipatan ya. Kalau kita lihat dari lipatan berarti di sini bisa jadi dia lipatan chevron ya. Kalau kemarin kita belajar lipatan chevron kan bentuknya gini ya. Itu Cuesta dan Hotback. Kemudian yang dia struktur lipatan, kita punya lipatan menunjang, kubah dan juga cekungan. Bentar. Oh, nggak ada. Nah, kita lihat yang kubah sama cekungan dulu. Kemarin kita juga udah belajar ini ya. Jadi, ketika bentuk lahan daripada, suatu daerah, itu dia kita punya formasi yang dia semakin ke tengah, semakin tua, dan itu berlaku di semua arah. Jadi kalau kita jalan dari mana aja, kita menuju ke tempat itu kita selalu menemukan bentukan yang, formasi yang lebih tua. Berarti ini adalah kumpulan daripada anticline. Kita punya anticline yang dia saling memunggungi. Bentukannya kan berarti kalau kita lihat dari peta geologi kan berarti, dip-nya ke sana, ini dip-nya ke sana,
dipnya ke sana, dipnya ke sana, dan seterusnya. Jadi yang paling tengah ini adalah yang paling tua. Nah, bentukan ini kita sebut sebagai dome atau kubah ya kemarin. Kubah itu dia bisa, macam-macam ya ini ya, bentukannya tuh dia bisa mengikuti bentuk kubahnya banget, jadi bentuknya bisa bentukan kubah kayak gini, jadi ada bagian yang dia ke bawah ya, dan bagian yang menonjol, maksudnya topografinya. Bisa juga dia bagian tengahnya tuh dia bolong kan, jadi bentuknya dia di sini, agak agak naik gitu ya, tapi di sini bagian sini dia bolong. Ini ya murni karena adanya proses-proses eksogenik. Jadi ketika dia bentuknya kayak gini, kemudian di bagian atasnya sini karena dia lebih mudah untuk tererosi, maka dia bisa menjadi datar. Datarnya kemudian daerah-daerah yang dia lebih mudah tererosi lagi, ini akan terlubangi gitu. Sehingga bisa aja dia bentuknya jadi, gini-gini misalnya, kayak gini. Nah, bentukannya apapun topografinya, kalau kita selalu menemukan ke arah tengah selalu lebih tua, bentuknya kayak gini di peta geologi, ini namanya adalah dome. Sebaliknya, ini adalah basin. Ya, basin berarti dia cekungnya ke dalam. Berarti yang paling tengah adalah yang paling muda. Jadi kalau kita menemukan bentukan kayak gini, kalau kita menemukan ke tengah semakin muda semuanya tadi, ini kita sebut sebagai cekungan atau basin. Atau kalau kita lihat di peta geologi berarti sebaliknya ya, berarti dia cekungannya, dip-nya ke arah tengah semua. Iya, basin itu juga biasanya kalau di peta topografi, sorry sorry, basin kalau yang ini, itu dia menggambarkan litologi bagian dalamnya ya. Jadi kita lihat bagian dalam batuannya. Tapi kalau di peta topografi, bentukan ini biasanya kan, strike dip-nya kan nggak dicantumkan ya kalau di peta topografi ya. Ini kan di peta geologi. Nah, bentukan ini kalau di topografi kemarin, bentukannya tuh dia melingkar, konturnya tertutup, dan di sini ada bentukan ke tengah, dip-nya ke tengah kayak gini. Jadi ada kayak garis sisirnya gini. Ini melambangkan adanya kawah ya, atau juga bisa adanya basin juga. Oke, ini udah kita bahas kemarin anti clean dan syncline. Oke, coba dilihat dulu dari A, B, C, dan D ini. Jadi O itu old, Y itu young. Ini old, ini tua, ini muda. Sama ya, ini tua, ini muda. Oke, menurut kalian nama untuk masing-masing bentuk lipatan ini, A, B, C, dan D, gimana? Bentar, aku mau lihat. Wah, siapa ini guys? Eva Vacation. Oke, gimana? Kalau kita bentukan A, B, C, dan D ini, yang A itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa, yang D itu apa? Oh, Eva Vacation. Oh, oke. Mbak Eva. Oke, silakan.
Yang A, B, C, dan D itu apa? Sini ada berarti aku harus punya 4 orang. Pertama Nashwan, kedua Alia, 3 Dava, keempat Fatih. Yang A apa, Nashwan? Halo guys, belum tahu Mas. Oke yang lain, oke kita geser berarti. Berarti yang A, Alia, yang A itu apa Al? Oke. Eee, Gini ya, betul betul betul. Kalau dia anti foam dan dia anti clean, ya udah langsung aja, anti clean gitu aja. Oke, kemudian yang B apa berarti? Dava? Nggak ada suaranya Dava? Nah, nggak ada suaranya Dav. Ya udah, ketik aja ketik aja. I can hear you. Sing clean. Ya, sing clean. Yang C Fatih, gimana Fatih? Kok bisa anti clean? Yang C, yang C. Nesya, yang C apa? Evavication. Sing clean anti foam. Ya. Yang C ini adalah antiformal sing clean atau sing clean anti foam, ya sama aja. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, bentukan singklin itu dia selalu ke tengah selalu lebih muda, sini. Singklin selalu lebih muda ke tengah, antiklin ke tengah selalu lebih tua. Nah, kalau kita menemukan bentukan kayak gini, kemudian kita ke tengah muda, berarti sini adalah singklin sebenarnya. Tapi karena bentuknya dia ke atas, cembung ke atas, maka namanya adalah antiformal, kepencet. Antiformal singklin. Atau singklin antiform. Kalau kebalikannya kayak gini, berarti ini adalah yang apa? Apa Kalin? Kalau yang D? Kalinda? Apakah sudah ditinggal bobo? Halo Kalinda, gimana? Kayaknya udah bobo Kalinda ya. Tar, gimana Tar? Syncline anti-from. Yang D, yang D. Yang D, yang D. Yang D, Hmm. yang D berarti anti-clean, anti-form. Yang D.
anticline. Ini yang D. Yang D betul dia anticline ya. Kalau kita ke tengah semakin tua, anticline. Tapi karena bentuknya ke bawah, namanya adalah synform. Syncline. Synform. Synform ya. Berarti ini adalah synformal anticline. Oke. Kemudian di sini kita punya ini adalah lipatan menunjam. Jadi sebagian besar lipatan yang kita kenal semuanya adalah enggak semuanya sih. Ini kebanyakan adalah lipatan yang dia menunjam. Maksudnya lipat menunjam, ini hingline-nya itu dia masuk ke dalam tanah. Kalau kita punya medan datar kayak gini, nah hingline daripada lipatannya itu biasanya dia juga bentuk kurva. Jadi bentuknya ke bawah kayak gini. Kalau yang dia lurus doang, yang dia cylindrical kayak gini, memang awalnya di cylindrical ya, tapi lama-kelamaan di bagian ujungnya dia selalu masuk ke tanah. Nggak mungkin di sini ada anticline atau ada syncline yang dia selalu lurus gitu aja, membentang di bumi. Nah, itu nggak ada. Jadi kebanyakan ini adalah lipatan menunjam. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti bagian ini ya. Ini dia menunjam ke dalam. Juga sama, banyak ya di sini. Oke. Oke, selanjutnya adalah bentang alam struktural yang patahan. Oke, kita ini punya ada 3 penciri daripada struktur patahan, bentang struktural. Ada gawir sesar, triangular facet, dan juga kipas aluvial. Nah, kipas aluvial ini adalah daerah seperti delta ya kalau di bentang alam delta dan pantai. Jadi bentuknya kayak D ya, bentuknya kayak D. Jadi dia keluar dari satu titik. Kalau di sungai berarti ini satu titik sungai, kemudian di sini dia bentuknya segitiga gini, bentuknya D. Nah, delta kalau dia ada di sini, kalau dia ada di patahan, ini jadinya kayak gini. Jadi kayak gini. Ini contohnya kayak gini, atau di sini sama aja. Ini juga sama. Jadi kalau kita punya ini ada longsoran dari sini, atau di sini adalah ada daerah-daerah yang dia memang dia secara normal dalam 1 tahun itu biasanya dia kering ya. Tapi terkadang ketika dia basah, ketika dia terkena hujan, ini dia juga akan menampilkan erosi-erosi dari sini. Jadi ada erosi-erosi yang dia ada di sini. Nah, kemudian karena di sini dia harusnya menerus ke daerah bawahnya, ke daerah lembahannya, ke daerah daerah yang dia lebih landai di sini, daerah yang lebih rendah, melalui sungai dan sebagainya. Tapi karena sungainya mati dan di sini dia terpatahkan, maka di sini dia akan membentuk kipas aluvial. Jadi bentukan-bentukan endapan aluvial yang dia bentuknya seperti kipas. Kemudian kita punya triangular facet. Ini adalah bentukan segitiga kayak gini. Bungkungan kayak gini. Kemudian di sini dia terpotong. Jadi kan awalnya dia adalah ini ya. Jadi bentuknya lurus gitu aja. Kalau kita punya ini, gimana sih gambarnya? Nah, ya udah gini aja deh.
Ini bentukan peta peta topografinya gitu aja. Sekarang aku punya peta topografi bentuknya gini, seret. Sekarang bentuk peta topografinya kayak gini. Nah, bentukan yang V ke atas ini adalah sungainya kan berarti. Nah, kalau dia sungai, berarti kan di bagian tengahnya, di bagian yang ini adalah punggungannya. Nah, punggungannya ini berarti dia bentuknya ada bagian punggungan. Ini ya, misalkan. Kemudian di sini dia terpatahkan. Seret. Patahnya patahan turun ataupun patahan naik. Jadi bagian sini awalnya dia bentuknya segitiga yang lurus saja, seret terus ke sana. Nah, tengah-tengah sini, di sini dia terpatahkan. Sehingga di bagian sini, ini akan ada penanda-penanda goresan-goresan. Penanda goresan-goresan ini. Nah, penanda goresan ini kita sebut sebagai gawir, gawir sesar. Sedangkan yang bagian segitiganya yang kepotong, kita sebut sebagai triangular facet. Kemudian kalau ada endapan di depannya, kita sebut sebagai kipas aluvial. Oke, ada pertanyaan? Mungkin silakan. Is there any questions? Mas mau izin tanya, Iya. perbedaannya triangular facet sama hogback itu apa? Triangular facet sama hogback. Ya. Oke. Back itu gini-gini. Kalau di sini bentukan segitiganya, kalau triangular facet itu bentuk segitiganya itu dia murni karena adanya erosi. Jadi gampangnya kalau kamu lihat ini kan, ini awalnya dari bentukan A ya. Kita lihatnya dari A ke D. Bentuknya dia awalnya datar, dia terpatahkan misalkan. Kemudian di sini dia ada erosi bagian tengahnya. Jadi di sini ada lembahannya, di sini ada punggungannya. Nah, ini juga sama. Jadi ada punggungannya, ada lembahannya. Nah, bagian punggungannya ketika dia terpotong, ini jadi triangular facet. Itu pertama. Nah, tapi kalau yang di tadi, apa namanya, hogback ini, itu dia bukan triangular facet. Bentukannya itu dia karena adanya ini, bentar. Arah patahnya beda. Jadi kalau triangular facet itu dia arah patahnya di depan segitiganya. Jadi bagian sininya. Nah, kalau hogback patahnya itu dia ada di kanan kirinya, di sini atau di sininya. Dan ini bentukan segitiganya itu murni karena adanya patahan itu. Kalau tadi kan bentukan segitiganya murni karena adanya erosional. Gitu, Zul. Kebayang nggak, Zul? Kebayang Mas. Dan kemudian biasanya hogback dan cuesta itu dia ada bentukan perlapisannya. Jadi biasanya ada bentuk perlapisan kayak gini. Yang dia sejajar dengan patahannya ini. Jadi yang terpotong itu sebenarnya adalah lapisan batuan kalau cuesta atau hogback. Kalau di sini dia bentuknya datar awalnya, kemudian dia jadi teriris oleh patahan. Oke. Other question mungkin? Silakan. Another question.
Oke, nggak ada? Kita lanjutkan. Ya ini contoh ini ya, contoh bagaimana bagian bawah daripada bentaran struktural. Misalkan kayak gini. Jadi ini misalkan ada batuan beku yang dia terpatah-patahkan kayak gini. Nah, jadi bagian sini ini akan lebih turun dari sekitarnya, kemudian di sini ada bentukan kayak bukit memanjang gitu ya. Ya, ini sebenarnya adalah bentukan-bentukan patahan. Ya, kalau di sini dia menggambarkan semakin ke sana semakin tua gitu ya, maksudnya. Jadi pada awalnya dia bentuknya ideal kayak gini. Kemudian semakin ke sana dia akan semakin tererosi sehingga bentukannya akan semakin datar aja. Dan di sini cuma menyisakan adanya garis-garis patahan, atau bisa aja di sini dia bisa jadi sungai, bisa jadi lembahan dan sebagainya. Itu kalau di patahan, ini kalau di lipatan kayak gini. Jadi awalnya dia bentukannya ideal ya, jadi bentuknya ideal transversal kayak gini. Ada puncak, ada lembah. Nah, lama-kelamaan dia akan tererosi, sehingga bagian yang dia lebih mudah untuk tererosi, misalkan kita punya lapisan ini ya, misalkan ini ada lapisan pasir, lempung, pasir misalkan. Nah, lapisan lempungnya ini akan lebih mudah untuk tererosi. Sehingga awalnya dia bentuknya gini, akhirnya dia bentuknya jadi gini. Nah, jadi dia bentuknya akan ada celah-celahnya yang dia jatuh gitu ya. Ini akan tererosi. Lama-kelamaan di sini akan jadi cekung, di sini akan semakin melandai. Dan dia akan terendapkan di bagian kanan kirinya dan sebagainya. Sehingga lama-kelamaan dia akan jadi datar aja. Itu kalau di lipatan. Kemudian ini kalau di pegunungan ya. Tapi ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini contoh juga kalau dia di bentang alam yang datar ya. Misalkan awalnya dia kayak gini, ini batuan karbonatan ya. Ini karst nanti. Awalnya dia bentuknya kayak gini, lama-kelamaan dia akhirnya jadi bolong-bolong dan jadi datar ya, dan sebagainya nanti. Atau misalkan ini juga di bentang struktural ya. Jadi ini murni karena ada proses erosi kalau di sini eksogenik. Jadi ini ada erosi di tengahnya, kemudian akhirnya dia menciptakan lengkungan-lengkungan. Sehingga di sini akan terbentuk ada mesa, ada butte, ada dataran tinggi, plato dan sebagainya. Dataran rendah. Atau kalau dia bentuknya tilted, dia bentuknya miring kayak gini. Dia awalnya bentukannya gini. Nah, proses erosinya itu dia bertahap ya. Jadi ini bagian atasnya dia terkupas dulu. Ini juga atas terkupas dulu, lama-lama dia jadi datar kayak gini. Sehingga bagian bawahnya itu dia biasanya punya strike dip yang ada di dalam permukaan. Bentuknya kayak gini. Kalau sini yang dia dome sama basin, ya sama aja. Oke, itu untuk benda alam struktural. Oke, kita lanjutkan ke bentang alam vulkanik. Aish. Tuh. Oke, bentang alam vulkanik ini terjadi ketika ada proses keluarnya magma dari dalam bumi. Jadi semua proses keluarnya magma dari dalam bumi kita sebut sebagai vulkanisme. Biasanya ditemukan memang di zona subduksi, tapi bukan hanya di zona subduksi ya, bisa aja dia bisa di zona divergensi atau dia di zona transform. Enggak, kalau transform enggak ya.
Ya di daerah-daerah yang dia bisa memungkinkan mantel itu mengalami pelelehan. Kalau dia meleleh kan dia bisa keluar ke permukaan. Ini definisi gunung api. Ini Pak McDonald selain jualan ayam ya, dia mengemukakan gunung api juga. Jadi, ya udah, gunung api ya, vulkanisme itu dia tempat keluarnya magma gitu aja. Nah, mungkin perlu juga aku tegaskan di sini ya, bahwa bentukan gunung ini, bentukan yang segitiga kayak gini, atau bentukan yang dia landai kayak gini dan sebagainya, itu dia timbul karena adanya endapan material hasil letusan gunung api, atau hasil keluarnya magma. Jadi awalnya itu dia nggak ada kayak gini. Jadi awalnya dia datar aja. Datar aja, kemudian di sini ada lubang gitu ya. Dan dia mengendapkan materialnya ke samping-sampingnya. Jadi jangan salah konsep bahwa mungkin kalian familiarnya dengan bentukan ini. Kemudian di sini ada bentukan gunungnya dulu, baru kemudian di sini ada magmanya keluar. Kalau yang sekarang kita lihat ya kayak gitu ya. Tapi pada awalnya dia adalah bentukan yang datar dulu, kemudian dia ada celahnya, dan akhirnya dia menumpuk di sekitarnya. Entah penumpukannya dia encer atau penumpukannya dia brutal gitu ya. Dia eksplosif dan sebagainya. Jadi gunung api sebenarnya adalah hasil tumpukan material-material yang dikeluarkan oleh magma. Eee, Kalau berdasarkan tekanan gasnya, kekentalan magma, dan juga kedalaman dapur magmanya, kita bisa bagi menjadi beberapa tipe ini. Ada tipe Hawaiian, Strombolian, Volcano, Merapi, Peli, Vincent, dan juga Perak. Oke, nah kita bisa lihat semua tipenya dari diagram sederhana kayak gini. Pertama kita lihat dari bentukan lavanya. Apakah lavanya itu dia encer, atau sangat encer, atau dia kental? Ya, juga perlu diingat ya bahwa semakin lavanya itu dia kental, maka dia akan semakin cenderung untuk eksplosif ya. Tapi ya nggak mesti gitu juga. Jadi bisa aja dia lavanya encer, tapi dia tekanannya dia tinggi. Sehingga faktor-faktor ini dia jadi pengontrol bagaimana bentukan erupsi daripada gunung api. Pertama kita punya tipe Hawaiian di sini. Nah, tipe Hawaiian itu dia tekanan dalam magmanya, tekanan gasnya itu dia rendah. Jadi dia punya gas yang dikit ya. Dan kedalamannya sangat dangkal, kedalaman dapur magmanya. Kemudian dia sangat encer magmanya. Jadi dia ketika keluar ini akan langsung ngalir ke dekat ke samping-sampingnya, ke arah lateral. Sehingga dia bentuknya akan jadi yang landai ya. Kemudian ada tipe Stromboli, dia sama ya, kayak Hawaiian, dia magmanya sangat encer, tetapi dia tekanan dan juga kedalamannya itu dia cukup untuk menerbangkan lava-lava yang harusnya dia dialirkan untuk terbang-terbang. Jadi lavanya yang harusnya dia dialirkan ke kanan kirinya, sini malah dia diletus-letuskan ke atas. Ya, tetap dia akan membentuk bentukan yang dia cenderung ke arah perisai ya, tapi di sini cara erupsinya itu dia meletup-letupkan lavanya. Itu
Kemudian ya kalau tipe volcano itu dia ini ya, jadi ada awan debu yang terbentuk di sini. Jadi ketika dia lavanya encer ya, lavanya encer, tapi tidak seencer yang tadi Hawaiian sama Stromboli. Ya dia tipenya lavanya encer dan juga tekanannya itu dia sedang sampai tinggi. Ada tipe vulkano lemah sama tipe vulkano kuat ya di sini. Sehingga ketika dia lavanya mau keluar, itu dia sempat untuk membentuk batuan-batuan piroklastik. Kalau di sini dia tidak sempat ya. Ya mungkin nanti setelah dia terendapkan, dia akan terbentuk batuan piroklastik. Tapi di sini dia bisa aja membentuk batuan piroklastik secara langsung, sehingga magmanya yang awalnya dia cairan gitu ya. Nah, ketika dia keluar itu bisa aja dia langsung jadi debu-debu. Ini kita sebut sebagai awan debu ya di sini. Tipe vulkano lemah sama tipe vulkano kuat. Nah, ketika tekanan gasnya sangat tinggi dan juga kedalamannya sangat dalam magmanya, dapur magmanya, dia akan jadi Krakatau, tipe Krakatau atau tipe Barrett atau tipe Plinian. Nah, kalau tipe yang ini dia tuh brutal ya. Jadi dia magmanya lavanya tuh dia encer, sampai sangat encer di sini. Dia nggak terlalu penting juga sebenarnya lavanya kayak gimana. Nah, tapi ketika dia meletus, dia langsung berubah jadi material piroklastik dan karena tekanannya dia tinggi banget, itu dia bisa saja sampai menghancurkan badan gunungnya. Jadi bentukannya kayak gini awalnya misalkan, karena di sini dia langsung tiba-tiba gitu ya, di sini tekanan gasnya sangat tinggi, sehingga yang pipanya kecil kayak gini ya, pipanya kecil, gunungnya dia nggak kuat menahannya, sehingga di sini dia akan meledakkan gunungnya sendiri. Jadi bentukan yang tadinya awalnya dibangun, di sini malah dia akan dihancurkan dalam erupsinya. Ini adalah tipe yang Barrett atau Plinian. Kemudian yang tipe magmanya kental, ini ada tipe Merapi. Nah, tipe Merapi ini dia magmanya kental, lavanya kental, tekanannya rendah dan kedalamannya sangat dangkal. Sehingga bentukannya itu dia lavanya itu dia susah untuk ngalir kan, karena dia kental, viskositasnya tinggi. Lavanya itu dia susah untuk mengalir ke sekitarnya, sehingga dia akan menyumbat sebentar. Sehingga dia akan menyumbat di atas lubang kepundannya. Jadi ketika gini misalkan ya. Nah, di sini karena lavanya encer, lavanya kental, ketika dia sampai ke permukaan sini, dia terkena udara atau dia terkena aktivitas eksogenik ya, dia terkena oleh aktivitas di atas permukaan bumi. Di sini dia bisa langsung membeku di sini. Dan di sini dia akan menyumbat lubang daripada dike-nya di sini. Lubang gangnya. Sehingga ketika dia mau meletus, dia harus meletuskan dulu yang bagian ini dulu. Dia harus meletuskan, istilahnya adalah kubah lava. Karena dia harus meletuskan itu, maka letusnya nggak bisa yang eksplosif banget ya. Jadi dia akan bocor-bocor dikit, bocor dikit, dan dia akan mengeluarkan material piroklastiknya melalui lubang-lubang yang itu. Sehingga bisanya dia akan membentuk awan-awan panas. Kita sebut sebagai Nui Ardente atau kalau di bahasa kita namanya adalah wedus gembel. Itu tipe Merapi. Nah, kemudian kita punya tipe Saint Vincent dan juga tipe Pelly. Tipe Saint Vincent dan juga tipe Pelly ini itu terjadi ketika tekanannya tuh dia udah mulai tinggi atau dia sampai tinggi. Sehingga yang awalnya terbentuk kubah lava kayak gini, itu dia bisa menghancurkan kubah lavanya dan kubah lavanya bisa ikut ke dalam material awan panasnya. Jadi dia bisa
bentukannya ke atas kayak gini atau dia bentukannya ke samping juga. Itu tipe Saint Vincent dan juga tipe Bali. Oke, kemudian ini adalah tipe bentuk volcanonya, bentukan volcanonya. Ada tipe shield atau tipe perisai. Tipe perisai ini dia identik dengan lava yang dia basaltik. Jadi ketika ada misalnya ini medan datar ya, ini ada lava yang dia mau keluar di sini, ada magma yang keluar di sini. Ketika magma keluar ke permukaan bumi kan jadi lava ya. Nah, tipe shield itu dia lavanya adalah lava basaltik. Karena dia lava basaltik, maka dia tipe lavanya tuh dia sangat encer. Basalt itu dia tidak punya kandungan SiO2 yang tinggi kan kemarin. Jadi SiO2 itu dia yang menyebabkan lava itu dia jadi viskos. Karena dia cair, karena dia encer, tidak dia akan menyebar ke segala arah aja langsung. Dia menyebar ke kanan kirinya, dan dia cenderung landai, sangat landai. Sehingga bentukannya akan jadi perisai. Contohnya di Hawaii misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini dia gentle slopes. Jadi slope-nya tuh dia landai maksudnya, santai, gentle itu. Jadi dari 2 derajat sampai 10 derajat di sini contohnya. Kemudian kita punya yang cinder cone. Nah, kebalikan dari tipe yang ini tadi, yang shield volcano. Kalau yang di sini, cinder cone, itu ketika dia keluar, ini misalkan di sini ya. Nah, magmanya itu dia langsung jadi material piroklastik. Jadi di sini dia langsung mengeluarkan material piroklastiknya, dan material piroklastiknya akan jatuh-jatuh di sini. Akan langsung jatuh-jatuh di dekat-dekatnya lubangnya. Sehingga dia bentuknya akan jadi kerucut ke atas. Dan dia curam. Karena di sini dia kan langsung material padat ya yang dia terendapkan. Kalau di sini dia langsung cair, di sini dia langsung cair ya. Kalau di sini dia langsung padat keluarnya. Langsung padat kemudian dia akhirnya jadi bentukan-bentukan cone. Jadi bentukannya kerucut. Ini dia curam. Jadi 33 derajat misalkan di sini. Dan dia dikatakan dia smallest of the three types. Kemudian yang ketiga adalah composite volcano. Atau kita sebut sebagai stratovolcano. Kepencet. Stratovolcanic. Begini ya. Stratovolcano. Stratovolcano dia adalah campuran dari tipe shield dan juga tipe cinder. Jadi kalau tipe shield itu dia cuma cair aja, kalau tipe cinder dia cuma padatan aja, piroklastik aja. Nah, kalau tipe komposit itu dia berselang-seling. Jadi kalau kita punya medan datar ya, awalnya dia misalkan ini ya, misalkan dia awalnya bentukan langsung yang fragmen aja, langsung piroklastik misalnya. Kemudian selanjutnya di sini ada lavanya. Sehingga dia jadi landai. Setelah lava di sini dia timbul lagi sebagai material piroklastik, jadi dia lebih curam lagi. Kemudian ada lavanya lagi. Lavanya lagi, tumpuk lagi, cinder cone-nya, tumpuk lagi yang yang lavanya. Nah, sehingga tipe yang kayak gini, tipe yang komposit atau tipe yang stratovolcano, itu dia bisa membentuk gundukan yang dia tinggi banget. Ya karena dia komposit ya, jadi ada cairannya, ada padatannya.
Jadi tipe stratovolcano itu yang dia ini ya, biasanya dia lebih landai daripada yang cinder cone, tapi dia bisa lebih tinggi. Nah, biasanya, daerah-daerah di Indonesia itu dia yang tipenya yang komposit ini, atau tipe yang stratovolcano. Jadi ada lavanya, ada pyroclastic-nya. Bentuknya kayak gini ya, ini yang cinder cone ya. Jadi dia kecil tapi dia langsung curam gitu. Oke. Kemudian kita punya, macam-macam alam vulkanik ya. Jadi ada kubah vulkanik, ada depresi vulkanik, dataran vulkanik, dan juga adanya vulkan semu. Kubah vulkanik adalah morfologi gunung api yang bentuknya cembung ke atas, ya udah, kubah gitu aja. Depresi berarti dia cekung ke bawah. Kalau dataran vulkan berarti dia topografinya datar. Ingat tadi ya, dikatakan sebagai daerah yang dia vulkanik, ketika di situ ada magma, ketika di situ ada magma yang keluar. Entah magmanya keluar sebagai efusif, berarti dari lava gitu ya, atau dia keluarnya sebagai yang dia eksplosif. Jadi dia bisa dari material piroklastik. Ya kemudian kita punya vulkan semu, ini adalah morfologi yang dia mirip kerucut gunung api, yang memang dia adalah dari gunung api, tetapi dia bukan gunung api yang aslinya. Bisa dia dari gunung api di dekatnya. Misalkan, ini ya, misalkan ada, Gunung Kelut misalnya, apa ya, misalkan Gunung Kawi misalnya. Sini dia meletus, dan letusannya itu dia diendapkan di sebelahnya. Nah, letusan ini yang dia diendap sebelahnya, yang ini, kita sebut sebagai vulkan semu. Jadi dia memang hasil endapan material piroklastik, hasil endapan, gunung api, tapi dia bukan gunung api sejatinya. Atau gunung api ini, dia udah mati. Jadi awalnya dia, ada sumber magmanya, tetapi sumber magmanya udah mati, atau dia pindah ke sini sumber magmanya. Sehingga yang awalnya dia aktif, di sini dia bisa tererosi, sehingga di sini dia bentuknya akan, termakan oleh proses-proses eksogenik. Oke. Ya, jadi dia udah mati atau dia lagi masa dorman atau dia lagi bobo ya. Oke, ini ada ini ada kubah vulkanik yang dia bentuknya, kubah ya. Jadi ada kerucut semburan atau kerucut perisai. Yang tadi ya, kalau dia bentukannya langsung encer gitu aja. Ada ini kubah lava atau lava dome-nya tadi. Jadi ketika ada tipe Merapi tadi ya, atau tipe-tipe yang stratovolcano juga sama. Sini dia di lubang vulkannya, di lubang koroknya atau gangnya di sini. Sini dia tersumbat oleh lava. Nah, ini dia berbentuk sebagai lava dome, kubah lava. Kemudian kita punya parasitic cone. Jadi ketika ada kerucut gunung api yang dia menumpang di tubuh gunung apinya. Jadi misalkan di sini. Jadi bisa dari endapannya ya, kayak gini. Atau, ya bisa dari endapannya kayak gini, atau dia memang ada jalurnya dari sini. Jadi dari hasil erupsi di lereng gunung api. Jadi dia namanya parasitic cone karena dia parasit. Jadi ada gunung utamanya, di sini ada gunung yang dia, numpang di sini. Kita sebut sebagai parasit. Kemudian ada kerucut cinder. Ada ini tadi ya, kalau dia ada, cinder cone itu ketika dia keluarnya itu dia langsung bentuk kerucut gitu, langsung piroklastik semua. Biasanya dia tidak berdekatan dengan yang, gunung utamanya. Oke, ya ini. Ya, parasit itu dia numpang di sini. Sini dia punya suplai magma juga. Kalau kerucut cinder itu dia di jauh di situ dan dia keluarnya langsung jadi material piroklastik.
Oke, itu yang tadi bentukan cembung, bentukan yang dia puncakkan. Kalau ini adalah bentukan yang dia depresi, yang dia ke dalam, yang dia cekungan. Kita punya danau vulkanik, kawah, dan juga kaldera. Kawah dan juga kaldera ini sebenarnya sama aja ya. Jadi ketika ada gunung api, tadi misalkan Krakatau ya, yang dia bisa meletuskan bagian puncaknya, kita sebut sebagai kawah. Kalau dia diameternya maksimum 1,5 kilometer. Nah, tapi kalau dia bentukan yang dihancurkan itu sebesar ini, misalkan awalnya dia di sini ya, tapi sekarang dia meletusnya malah sampai ke tubuh-tubuh gunung apinya. Ini kita sebut sebagai kaldera. Jadi material-material yang ada di tas ini itu dia udah hancur semua, dia udah diletuskan juga sama si gunung apinya. Kaldera itu dia ya udah dia lebih dari 1,5 kilometer. Bisa dari situ atau di sini dia dijelaskan adanya amblesan. Ya. Jadi kalau dia sudah meletus misalkan kayak gini ya. Ini dia kawah ya, dia meletus. Nah, di bagian bawahnya karena di sini dia awalnya dapur magma dan dapur magmanya udah kosong, maka di sini dia akan ambrol. Di sini dia akan jatuh ke bawah. Jatuhnya ke bawah, maka di sini dia akan jadi kaldera. Oke. Nah, kaldera ataupun kawah ketika dia diisi oleh air, kita sebut sebagai danau vulkanik. Jadi bentukan depresi vulkanik yang dia terisi oleh air. Entah dia dari kawah ataupun dari kaldera. Contohnya ya di Kawah Bromo. Kemudian kalau kalian seneng naik gunung di Ranukumbolo gitu ya, danau-danau itu, Ranuregulo dan sebagainya. Atau kalau di Zulfa berarti yang Kawah Ijen itu ya Zul ya. Oke, itu yang dia bentukannya depresi. Kalau sini dia bentukannya yang dia datar. Jadi ada dataran rendah basalt, ada dataran tinggi basalt, dan juga ada dataran kaki vulkan. Udah, ini dataran rendah, ini dataran tinggi, ini dataran kaki vulkan. Ya, dia terbentuk karena adanya endapan lavanya atau endapan material piroklastiknya. Misalkan di sini ada gunung api ya, ini ada gunungnya dia meletus ke arah sini misalkan, tapi di sini dia tercipta sebagai aliran basalt misalkan. Ada lava yang dia besar di sini, ada banjir basalt besar. Dan di sini dia bisa ada dataran tinggi basalt atau letusannya di sini, ngalirnya ke sini, ke sini, atau di daerah sini dan sebagainya. Oke, kemudian kita punya vulkan semu, ada volcanic neck atau ada radial dike. Volcanic neck ya udah ketika bentukan ini misalkan gini ya. Jadi awalnya dia adalah gunung api, di sini ada dike-nya, di sini ada batuan beku yang dia diskordan di sini. Nah, dia udah membeku, dia udah terkristalisasi. Karena dia adalah batuan beku yang dia murni batuan beku ya, sedangkan material di sekitarnya ini adalah material piroklastik yang dia lebih mudah untuk terhancurkan. Ini lebih mudah untuk erosi. Sehingga ketika dia terkena erosi di sini misalkan, awalnya dia bentuknya gunung kayak gini, sehingga akhirnya dia menjadi bentukan ada yang gininya, kemudian sini dia jadi dikit doang kayak gini. Jadi ada bagian yang dia lehernya, maksudnya gini. Itu maksudnya volcanic neck. Kalau radial dike ya udah dia bentukan dike yang dia tidak pas di sini ya, tidak pas di lehernya, tidak pas di jadi core-nya, tapi dia memanjang ke arah sampingnya. Jadi kan di sini bisa aja ada seal-nya. Misalkan ada seal. Kan di sini ada kita hapus dulu.
dataran, sini ada gunung apinya, di sini ya ada silnya misalkan. Nah, daerah sini kita sebut sebagai radial dike. Oke, itu untuk vulkanik. Silakan mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kayaknya syahdu banget ya, kayaknya udah ketiduran atau gimana. Oke, ada pertanyaan? Kamu dengar suaranya, tadi yang belum ngomong Kalinda. Kalinda ada orangnya? Halo Kalin. Kalinda kayaknya fix ketiduran. Halo Kalinda. Di sini ada Salma juga. Halo Salma. Iya, Mas. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan terkait bentang alam vulkanik? Oke. Kalau udah gak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti sore dengan Mas Daniel sampai malam ya. Oke, sekian. Aku cukupkan dengan membaca doa. Berdoa, silakan. Oke, sekian dari aku. Kurang lebih maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya.